Gelombang kemarahan publik meledak di jalanan Israel. Ribuan orang turun berunjuk rasa, mengarahkan sorotan langsung kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Bagi banyak pengamat, aksi ini bukan ledakan spontan, melainkan hasil penumpukan kekecewaan yang telah lama mengendap. Daftarnya berlapis, mulai dari mencuatnya skandal Qatargate, kegagalan negara menjaga keamanan yang berpuncak pada tragedi 7 Oktober, polemik reformasi yudisial, hingga berbagai persoalan lain yang tak pernah benar-benar terselesaikan. Namun karena protes ini muncul tak lama setelah demonstrasi besar mengguncang Iran, spekulasi pun bermunculan. Sebagian pihak menuding aksi di Israel sebagai bentuk balasan dari Teheran. Apalagi selama ini Iran menuduh demonstrasi di negaranya sebagai hasil rekayasa Amerika Serikat dan Israel. Pertanyaannya kemudian mengemuka. Apakah dugaan itu masuk akal, atau justru menutupi akar masalah yang sebenarnya? Untuk menjawabnya, kita perlu mengurai isu ini lebih dalam. Di Israel, penolakan terhadap Benjamin Netanyahu tak lagi muncul sebagai letupan sesaat. Ia berulang, teratur, dan nyaris menjadi kalender politik tersendiri. Sabtu malam berubah menjadi panggung tetap. Ribuan hingga puluhan ribu orang mengisi Tel Aviv, Haifa, Yerusalem, dan kota-kota lain. Habima Square berfungsi sebagai titik tarik, sebelum barisan massa bergerak menuju stasiun Safidor atau kediaman Perdana Menteri. Polanya tidak goyah, meski konteks nasional terus bergeser. Perang, gencatan senjata, isu yang datang dan pergi, memberi sinyal bahwa ini bukan luapan emosi singkat, melainkan krisis legitimasi yang mengendap. Api terbaru datang dari skandal Qatargate yang menyiram kemarahan lama dengan bahan bakar baru. Dugaan menyebut orang-orang di lingkaran terdekat Netanyahu menjalin komunikasi tersembunyi dengan Qatar, bahkan saat perang Gaza masih berlangsung. Negara yang selama ini dituding berhubungan dengan Hamas itu tiba-tiba hadir di jantung kekuasaan Israel. Kepercayaan publik pun terguncang. Mantan Perdana Menteri Naftali Bennett menyebutnya sebagai pengkhianatan paling serius dalam sejarah Israel. Di jalanan, istilah treason tak lagi terdengar berlebihan. Spanduk-spanduk berbicara tentang campur tangan asing, sekaligus membuka kembali trauma lama. Negara yang gagal melindungi warganya sendiri, trauma itu bermula dari 7 Oktober 2023. Berbagai survei menunjukkan mayoritas warga Israel, termasuk sebagian pemilih Likud, menilai Netanyahu memikul tanggung jawab atas kegagalan mencegah serangan Hamas. Luka ini tak pernah benar-benar ditutup. Ia justru makin bernanah oleh intrik politik, penolakan membentuk Komisi Penyelidikan Negara, dan kesan bahwa kelangsungan koalisi lebih diprioritaskan ketimbang akuntabilitas nasional. Di atas fondasi itulah isu reformasi yudisial terus menyala. Upaya melemahkan Mahkamah Agung dipersepsikan sebagai ancaman langsung terhadap demokrasi, sekaligus perisai politik bagi Netanyahu dari proses hukum. Sejak 2023, seruan menghentikan reformasi berubah menjadi tuntutan agar ia mundur. Bagi para demonstran, ini bukan pembaruan, melainkan pembongkaran checks and balances. Retakan sosial kian tajam ketika polemik wajib militer komunitas ultra-ortodoks kembali mencuat. Di tengah kekurangan personel akibat konflik berkepanjangan, pengecualian bagi kelompok Haredi dipandang sebagai ketidakadilan yang dibiarkan berakar. Bentrokan di Yerusalem, bahkan hingga merenggut nyawa remaja, menunjukkan betapa mudahnya isu ini meledak. Pada titik ini, Netanyahu tampak semakin terjepit, terikat pada partai-partai ultra-ortodoks demi menjaga koalisi tetap bernapas. Di atas seluruh tuntutan itu, ada satu bayangan yang tak pernah absen, para sandera. Wajah-wajah mereka diangkat tinggi oleh keluarga dan pendukung, termasuk foto Master Sergeant Ran Gevili, sandera terakhir yang jasadnya belum kembali. Pesannya konsisten dan keras. Tak ada pembicaraan kemajuan politik, tak ada kesepakatan Gaza sebelum para sandera pulang. Dari poster, spanduk,
hingga teriakan satu benang merah semakin jelas. Ini bukan duel kiri melawan kanan. Ini soal arah Israel ke depan. Aksi terus berulang bukan karena ingatan memudar, tetapi karena publik menolak untuk melupakannya. Ujung dari seluruh gejolak ini bukan lagi soal demonstrasi, melainkan nasib hukum Perdana Menterinya sendiri. Di tengah kebisingan jalanan dan krisis politik yang terus melebar, Benjamin Netanyahu kini berhadapan dengan pertarungan paling pribadi sepanjang karirnya, proses hukum yang tak kunjung berhenti. Alih-alih meredakan ketegangan, langkah Netanyahu justru memperkeruh suasana. Permohonannya untuk mendapat pengampunan presiden memantik amarah baru. Aksi protes segera meledak di depan kediaman Presiden Isaac Herzog. Bagi oposisi, memberi pengampunan kepada Perdana Menteri yang masih menjabat berarti membuka pintu berbahaya. Kekuasaan dijadikan tameng dari tanggung jawab hukum. Di jalanan, perdebatan tak lagi berkisar pada bersalah atau tidak, melainkan pada satu pertanyaan mendasar. Apakah hukum masih berlaku setara bagi semua? Tekanan itu tidak berhenti di dalam negeri. Dari luar, ruang gerak Netanyahu justru semakin sempit. Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Memasuki awal 2026, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan secara terbuka bahwa negaranya akan menegakkan surat perintah tersebut jika Netanyahu menginjakan kaki di Kanada. Sikap ini menandai perubahan tajam dari negara-negara Barat yang selama puluhan tahun menjadi sandaran utama Israel. Tekanan internasional itu bertambah dengan pengakuan negara Palestina oleh sejumlah negara Eropa, serta gugatan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional. Bagi Netanyahu, rangkaian ini kian mempersempit posisinya di panggung global dan memperkuat kesan bahwa kepemimpinannya mendorong Israel menuju isolasi diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ironisnya, dukungan terbuka dari Donald Trump justru menjadi beban di dalam negeri. Surat Trump yang mendesak Presiden Herzog untuk memberikan pengampunan penuh dibaca banyak warga Israel sebagai campur tangan asing yang kasar. Oposisi menilai dukungan itu memperjelas satu hal. Netanyahu terlihat lebih menggantungkan diri pada perlindungan politik luar negeri daripada kepercayaan rakyatnya sendiri. Di jalanan, nama Trump bukan simbol solidaritas, melainkan penanda kegagalan kepemimpinan. Secara prosedural, Netanyahu memang masih berdiri. Namun di mata publik, akumulasi dakwaan, manuver pengampunan, dan tekanan global telah menggerus legitimasi moralnya. Proses hukum ini tak lagi dipandang sebagai urusan ruang sidang semata. Ia telah berubah menjadi pusat pusaran politik yang akan menentukan satu hal. Apakah Netanyahu masih layak memimpin, atau justru telah menjadi beban paling berat bagi masa depan Israel? Persoalan hukum itu kini bersilangan dengan krisis lain yang sama menentukan. Nasib Gaza setelah senjata seharusnya terdiam. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya gelap. Apa arti gencatan jika kekerasan tak benar-benar berhenti? Secara formal, perang memang dijeda. Namun di lapangan, realitasnya berbeda. Sejak gencatan berlaku, laporan tetap mencatat ratusan warga Palestina kehilangan nyawa. Pada saat yang sama, lebih dari 2.500 bangunan dihancurkan secara bertahap, kawasan demi kawasan. Sejumlah analisis menyimpulkan satu pola, perang tidak berakhir, hanya berubah wajah. Serangan terbuka bergeser menjadi penghancuran perlahan. Bantuan kemanusiaan pun belum mengalir lancar. Sementara kehidupan di kamp pengungsian semakin rapuh, dihantam musim dingin, banjir, dan ancaman kelaparan. Dalam kondisi inilah Amerika Serikat mendorong pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Gagasan ini menjadi bagian dari rencana pasca perang 20 poin yang dikaitkan dengan Donald Trump. Rancangannya mencakup Badan Teknokrat Palestina untuk fase transisi, serta Dewan Eksekutif yang melibatkan aktor regional dan internasional, termasuk Turki dan Qatar.
Secara resmi, fase lanjutan gencatan diarahkan pada 3 tujuan. Demilitarisasi Hamas, pembentukan tata kelola sementara, dan rekonstruksi Gaza. Namun di Israel sendiri, rencana ini justru memecah lanskap politik. Penentangan paling keras datang dari kubu sayap kanan. Keterlibatan Turki dan Qatar dianggap bertentangan dengan kepentingan Israel dan dinilai membahayakan keamanan. Bezalel Smotrich menuduh Netanyahu gagal menguasai Gaza dan mendorong opsi yang lebih ekstrim. Pemerintahan militer langsung, aneksasi wilayah, serta pembukaan kembali permukiman Israel. Bagi koalisi sayap kanan, gagasan perdamaian ala Washington dibaca sebagai pengkhianatan terhadap tujuan perang. Di tengah tarik-menarik ini, Netanyahu kembali berada di posisi terjepit. Ia menolak sejumlah penunjukan dalam Dewan Perdamaian, tetapi juga tak leluasa menentang Washington tanpa mempertaruhkan sisa dukungan internasional. Di dalam negeri, ketergantungan pada sekutu ekstrem semakin mempersempit ruang kompromi. Di luar negeri, kebijakan Gaza justru menguatkan persepsi bahwa kepemimpinannya mendorong Israel ke arah isolasi diplomatik dan konflik yang berkepanjangan. Sementara itu, krisis kemanusiaan di Gaza terus memperdalam sorotan moral dunia. Kematian yang masih terjadi pasca gencatan, kehancuran infrastruktur sipil, hingga anak-anak yang meninggal akibat hipotermia menjadi penanda gamblang bahwa apa yang disebut fase damai belum menyentuh kebutuhan paling dasar, keselamatan warga sipil. Bagi para pegiat hak asasi manusia, tuntutan pertanggungjawaban hukum kini tak lagi soal kemungkinan, melainkan soal waktu. Di titik inilah karir politik Benjamin Netanyahu berada dalam kondisi paling rentan. Israel belum runtuh sebagai negara, namun garis-garis retaknya semakin jelas dan meluas, terlihat di jalanan, terasa di pengadilan, dan tercermin di arena internasional. Secara formal, Netanyahu masih sah menjabat sebagai Perdana Menteri. Tetapi di hadapan publik, legitimasi moralnya perlahan tergerus. Maka pertanyaan akhirnya bergeser. Bukan lagi kapan krisis ini akan usai, melainkan siapa yang pada akhirnya harus membayar harga tertinggi dari seluruh rangkaian ini.